Pesan Tuhan, buang kebekuan hati Anda gantikan dengan kepedulian terhadap orang susah. Sewaktu penulis duduk di hadiratnya, Bapa Roh Kudus menunjukkan pats penulis akan keadaan iman umat Kristen yang saat ini banyak mengalami kebekuan di hati, hidup seolah-olah tidak butuh Tuhan dan tidak mencari hadiratnya. Sontak penulis langsung menangis dan berdoa profetik untuk jiwa-jiwa tersebut. Hari ini Kids mari coba merenungkan kembali kisah Lazarus dan orang kaya, yang mungkin kita semua tidak menyadari makna sebenarnya di balik perumpamaan yang Yesus Kristus ceritakan ini pada murid-muridnya. Yang menjadi mimpi setiap manusia dan harapan banyak orang, kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, begitulah harapan kebanyakan orang. Dalam kitab Injil Lukas 16 ayat 19-31 dimaksudkan untuk kita melihat akhir dari kehidupan orang kaya dan Lazarus di dunia yang lain, memberi gambaran jauh ke depan mengenai dua tujuan utama dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Mengapa kita dipanggil untuk mengasihi sesama saat sulit? Mengapa kita harus hidup bijaksana? Karena mungkin kesempatan terakhir kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi? Inilah pertanyaan yang ingin kita bahas hari ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap kita jika kita dapat melihat apa yang terjadi saat ini juga di neraka? Itu akan menjadi pengalaman yang sangat serius yang akan mengguncang kita sampai ke inti keberadaan kita. Dalam perikop kitab suci ini, nama Lazarus, yang artinya Tuhan adalah pertolonganku, dan Abraham disebutkan, dan dalam beberapa manuskrip Vulgata, nama Dives, kata Latin untuk kaya, diberikan kepada orang kaya. Kita juga memperhatikan bahwa Tuhan memulai dengan mengatakan, ada. Saya serahkan kepada Anda untuk memutuskan apakah itu adalah sejarah nyata dari dua pria atau kisah yang dibuat-buat oleh Yesus, pelajaran yang diajarkan di dalamnya sama, dan kita harus memasukkannya ke dalam hati karena kekekalan itu panjang. Waktu, Lazarus tidak berbicara dalam bagian itu, dan alasannya bukan tentang pengalaman Lazarus dalam kekekalan, tetapi Yesus berfokus pada orang kaya. Ini tentang takdir dua pria yang sangat berbeda dan kemana mereka pergi setelah kematian. Mari kita pisahkan perikop kitab suci menjadi tiga bagian. 1. Keadaan dua manusia saat di bumi. 2. Keadaan dua manusia saat di kehidupan kekal. 3. Pelajaran yang harus kita pelajari tentang kehidupan kekal. 1. Kondisi dua pria saat di bumi. 19. Ada seorang kaya yang berpakaian ungu dan lenan halus dan hidup dalam kemewahan setiap hari. 20. Di pintu gerbangnya terbaring seorang pengemis bernama Lazarus, penuh luka. 21. Dan ingin makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan anjing datang dan menjilat lukanya. Lukas pukul 16:19-21. Pertanyaan 1. Bagaimana kedua orang itu digambarkan dalam kehidupan mereka di bumi? Menurut Anda bagaimana kehidupan kedua pria itu dirayakan setelah kematian mereka? Saat Yesus mengungkap kisah itu, masing-masing orang Farisi dan elit agama kemungkinan besar menempatkan diri mereka sebagai orang kaya. Orang kaya itu sangat diberkati, sama seperti mereka dalam jubah mereka yang melambai. Warna ungu pada zaman Kristus bukanlah komoditas yang dapat diperoleh. Orang kaya ini berbaju ungu, yakni para Prada, Armani, atau perancang busana papan atas pada zamannya. Perancang busana saat itu mengekstraksi warna dari lendir siput laut yang langka. Aristoteles menetapkan nilai 10 hingga 20 kali beratnya dalam emas. Orang kaya itu juga mengenakan linen halus. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk linen halus adalah husos, yaitu benang kuat yang langka yang dikeluarkan oleh kerang. Raja seperti Raja Mesir Tutankhamen mengenakan kain mahal ini. Orang kaya ini hidup mewah setiap hari. Dia makan makanan terbaik, minum anggur terbaik, dan rumahnya adalah rumah terbaik di kota. Kami tidak berlebihan dengan menganggap bahwa pria ini terkenal sebagai orang yang dicemburui di negeri ini. Dia adalah seorang selebritas pada zamannya, tetapi dia bahkan tidak memiliki nama ketika sampai pada keabadian. Tidak ada hubungan di neraka di mana dia membutuhkan nama. Ketika sampai pada Lazarus, dia dibaringkan di gerbang atau serambi orang kaya itu. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai meletakkan adalah balo. Artinya dibuang atau dibuang. Dia kemungkinan besar dibawa ke gerbang orang kaya itu karena dia tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan bantuan medis. Mungkin mereka yang meninggalkannya di sana berharap orang kaya itu akan membantunya karena dia begitu diberkahi dengan kekayaan dunia ini. Pengemis itu dibuang di sana dan pergi. Gerbang di mana Lazarus dilempar kemungkinan besar adalah pintu masuk belakang pelayan di mana para pelayan menyimpan sampah dan anjing-anjing berkumpul. Jelas bagi siapapun bahwa Lazarus sakit parah karena dia penuh dengan borok. Kami mendapatkan kata bahasa Inggris ulcers dari kata Latin ulcer ulcus dan terkait dengan kata Yunani helkos yang diterjemahkan sebagai luka. Lazarus sangat sakit sehingga dia tidak punya tenaga untuk meraih sisa-sisa roti yang dibuang dari meja orang kaya itu untuk anjing-anjing itu. William Barclay memberitahu kita. Saat itu belum ada pisau, garpu, atau serbet. Makanan dimakan dengan tangan,
dan di rumah-rumah yang sangat kaya, tangan dibersihkan dengan menyekannya di atas potongan roti, mungkin roti pita tipis yang kemudian dibuang. Itulah yang ditunggu Lazarus. Anjing terus menjilati luka boroknya, dan dia terlalu lemah karena sakit dan kelaparan untuk menangkisnya. Kami tidak tahu apakah orang kaya itu mengusirnya karena dia meminta bantuannya atau apakah orang lain di kota telah membuangnya ke sana karena dia mengancam kesehatan penduduk setempat. Lazarus tidak dalam posisi untuk membantu dirinya sendiri. Yesus menggunakan frasa yang sama dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika keadaan menjadi sulit baginya, anak laki-laki itu sangat ingin makan sisa-sisa makanan. Tetapi dalam hal ini, Lazarus tidak bersaing dengan babi-babi itu melainkan sisa-sisa roti dengan anjing-anjing itu. Ingatlah bahwa sebagian besar anjing di Timur Tengah bukanlah hewan peliharaan, melainkan hama. Dua kondisi dua pria saat di kehidupan kekal. 22 tiba saatnya pengemis itu mati dan para malaikat membawanya ke sisi Abraham. Orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. 23 di neraka, di mana dia disiksa, dia melihat ke atas dan melihat Abraham jauh, dengan Lazarus di sisinya. 24 jadi dia memanggilnya, Bapak Abraham, kasihanilah aku dan suruh Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mendinginkan lidahku, karena aku menderita dalam api ini. 25 Tetapi Abraham menjawab, Nak, ingatlah bahwa dalam hidupmu kamu menerima hal-hal baikmu, sementara Lazarus menerima hal-hal buruk, tetapi sekarang dia dihibur di sini dan kamu menderita. 26 Dan di samping itu semua, di antara kami dan kamu ada jurang yang besar, sehingga orang yang ingin pergi dari sini ke kamu tidak dapat, dan tidak seorang pun dapat menyeberang dari sana ke kami. Lukas pukul 16:22-26. 3 pelajaran yang harus kita pelajari tentang kehidupan kekal. Pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa Anda akan mati? Jika Anda tidak pernah berhenti untuk merenungkan tentang apa yang akan terjadi pada Anda ketika saatnya tiba, saya khawatir Anda berada dalam cengkeraman musuh, setan. Saya mengatakan bahwa karena salah satu ciri orang yang menempuh jalan yang lebar menuju kebinasaan, Matius pukul 7:13-14 adalah bahwa mereka melupakan kematian. Setiap kali Tuhan memasukkan pemikiran ke dalam benak mereka tentang kekekalan, mereka memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam hati dan membuang pemikiran itu ke samping. Ini adalah kejahatan dalam segala hal yang terjadi di bawah matahari, takdir yang sama menguasai semuanya. Lagi pula, hati manusia penuh dengan kejahatan dan ada kegilaan di dalam hati mereka ketika mereka masih hidup, dan setelah itu mereka bergabung dengan orang mati. Pengkhotbah 9:3. Adalah kegilaan belaka untuk menolak mendengarkan dan mengesampingkan firman Tuhan dan memilih untuk terus berbuat dosa. Mereka yang menjalani jalan hidup yang sempit menuju Tuhan telah meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada mereka pada hari kematian mereka. Saat kematiannya, tidak ada yang terjadi pada Lazarus. Tidak ada pemakaman, bahkan pemakaman yang diadakan untuk menghormatinya. Sepertinya jika tidak ada yang merawatnya saat dia masih hidup, kematiannya tidak berbeda. Kitab suci berbicara dengan lantang dalam keheningannya tentang masalah ini. Kemungkinan besar, ketika dia meninggal, mereka membawa tubuhnya ke dalam api di lembah Hinnom, barat daya kota Yerusalem, tempat dari mana kita mendapatkan kata Gehenna, yaitu tempat pembakaran abadi. Yeremia pukul 7:31, Markus pukul 9:43. Bandingkan dengan orang kaya itu, kitab suci mengatakan bahwa dia dikuburkan. Kemungkinan besar, upacara pemakamannya adalah upacara mewah dengan duka publik. Prosesi ke tempat pemakaman yang menyenangkan akan membutuhkan segerombolan pelayat profesional yang disewa untuk acara seperti itu seperti kebiasaan pada saat itu. Tentu saja, orang kaya itu tidak peduli begitu dia meninggal. Dia cukup terkejut menemukan dirinya di neraka, sama seperti banyak yang terkejut mengetahui bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saat tinggal di pintu gerbang orang kaya itu, kemungkinan besar hanya sedikit yang tahu nama Lazarus, tetapi semua orang tahu nama orang kaya itu. Di sisi lain pintu kematian, keadaan berbalik, semua orang tahu nama Lazarus. Adapun orang kaya itu, mereka tidak tahu siapa dia, namanya tidak diketahui. Hal-hal apakah yang Anda lihat dalam petikan ini yang mengajarkan secara berbeda? Beberapa orang percaya bahwa ketika seseorang meninggal, rohnya masuk ke dalam jiwa yang tertidur di mana dia tidak sadar. Ketika Yesus menggambarkan Lazarus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengira dia terkutuk dan bahwa dia telah masuk ke dalam kondisi itu karena dosa. Mereka terkejut ketika Tuhan berkata para malaikat membawa jiwanya yang telah pergi ke sisi Abraham. Itu kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Pada napas berikutnya, Yesus berbicara tentang orang kaya yang membuka mata rohaninya dan terkejut menemukan dirinya di Hades. Seol dalam Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata neraka. Tidak ada api penyucian perantara atau tempat menunggu. Segera setelah kematian terjadi, orang kaya itu berada di neraka, sedangkan Lazarus segera dibawa ke tempat berkat, tempat yang sama di mana Abraham, bapa orang beriman, menikmati semua kekayaan persekutuan dengan orang-orang kudus.
Beberapa terjemahan menyebut tempat ini pangkuan Abraham, kata lain untuk berada dalam persekutuan yang erat dengan Abraham, tepat ketika Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus di ruang atas pada perjamuan terakhir Yohanes pukul 13.23. Neraka dan sisi Abraham adalah kata-kata untuk menggambarkan dua keadaan berbeda di mana orang-orang ini berada. Hades ditemukan 10 kali dalam perjanjian baru. Salah satu hal pertama yang dialami orang kaya itu adalah siksaan yang luar biasa. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai siksaan adalah basanos, yang berarti turun ke bawah, siksaan atau siksaan yang paling rendah. Kata tersebut juga dalam bentuk jamak, artinya ia sedang mengalami gelombang-gelombang rasa sakit yang berbeda tingkatannya. Itu juga bisa berarti bahwa ada tingkat penderitaan yang berbeda di neraka dan tingkat siksaan terdalam adalah yang dialami pria ini. Jika kami melewatkannya, Yesus memberitahu kami 3 kali tentang rasa sakitnya. Di ayat 23, dia dalam siksaan. Di ayat 24 dan lagi di ayat 25, mantan orang kaya itu sangat menderita, digambarkan sebagai api dengan lidahnya yang panas dan membutuhkan air untuk mendinginkan lidahnya. Meskipun dia tidak memiliki tubuh, dia mengalami indera peraba dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia juga memiliki indera penglihatan dan pengenalan. Dia melihat Lazarus di seberang jurang besar dan Abraham di sisinya. Betapa menyakitkan melihat Firdaus, namun tahu itu sudah terlambat dan dia tidak akan pernah mengalami satu saat pun di sana. Kemudian, pada penghakiman tahta putih besar, ditemukan dalam Wahyu pukul 20:11-15, kita membaca bahwa maut dan Hades akan dilemparkan ke dalam lautan api, di mana akan ada kegelapan abadi. Sejak saat itu, mantan orang kaya itu tidak akan bisa melihat apa-apa lagi. Orang kaya memiliki kemampuan berbicara, dia memanggil Abraham dan menyampaikan rasa sakitnya. Tidak ada perubahan dalam sikapnya terhadap Lazarus, karena dia masih berpikir bahwa dia dapat memerintahkan pengemis seperti Lazarus untuk mengambilkan air baginya dan mengunjungi saudara-saudaranya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia memohon agar Lazarus tidak membawa ember atau selang tetapi hanya setetes air untuk menghilangkan rasa sakit di lidahnya. Padahal, di masa hidupnya, dia bahkan tidak mencoba untuk menghilangkan rasa sakit Lazarus. Seruannya kepada Abraham agak manipulatif, karena dia memanggilnya Bapak Abraham, merujuk pada kelahirannya ke dalam bangsa Yahudi. Betapa tertipunya dia, betapa banyak orang yang lahir di negara Kristen hari ini yang menyebut diri mereka Kristen namun tidak memiliki hubungan dengan Tuhan melalui iman kepada Kristus. Indera pendengaran juga bersamanya, dia dapat mendengar Abraham menolak permintaan bantuannya. Perhatikan bahwa tidak ada pertobatan pada orang kaya, tidak ada kesedihan tentang kehidupan sebelumnya. Abraham menjawab bahwa ada jurang besar yang diperbaiki sehingga Lazarus tidak dapat menyeberang kepadanya dan bahwa dia menyelam tidak akan pernah bisa lewat ke tempat berkat di samping Abraham. Neraka bukanlah penyembuhan, itu tidak memperbaiki seseorang dan membuatnya lebih baik. Itu hanya tempat hukuman. Selama orang-orang kudus berada dalam kekekalan akan sama-lamanya dengan mereka yang berada di neraka akan mengalami hukuman, sedih untuk dikatakan. Abraham kemudian menceritakan hal yang paling menyakitkan yang akan dia tanggung selama sisa kekekalan. Dia akan mengingat hidupnya di bumi dan semua kesempatan yang dia lewatkan untuk bertobat dan berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ayat 25. Ini akan menyakitkan bagi mereka yang akan selamanya mengingat semua yang terjadi dalam hidup mereka. Pikiran akan menjadi sangat jernih, dan kemampuan kita akan tetap bersama kita, bahkan mungkin lebih dalam kekekalan. Akan ada banyak penyesalan atas kesempatan yang hilang dan perbuatan yang dilakukan dengan ketidakmampuan untuk memperbaikinya karena sudah terlambat. Mantan orang kaya itu tidak memiliki siapapun untuk mendoakannya, adalah dusta dari setan untuk percaya bahwa posisi Anda akan berubah setelah kematian. Di mana kematian menemukan Anda, keabadian mengikat Anda. Waktu untuk mengubah takdir kekal Anda adalah sebelum Anda mati, karena sudah terlambat setelah kematian. Apa dosa orang kaya? Apakah kekayaan atau kekurangan seseorang mempengaruhi nasib kekal mereka? Jika tidak, lalu dosa apa yang mengirim orang kaya itu ke neraka? Menjadi kaya bukanlah dosa. Banyak yang menangani kekayaan di dunia ini dan menggunakannya untuk manfaat besar bagi kesejahteraan abadi umat manusia. Menjadi miskin juga tidak akan mengiring seseorang ke surga. Banyak orang di neraka telah mengetahui kemiskinan ekstrim dalam hidup. Ada banyak dosa yang mungkin dilakukan oleh orang kaya itu, tetapi dosa utamanya adalah bahwa dia cukup puas tanpa Tuhan. Hidupnya adalah kehidupan di mana dia tidak membutuhkannya. Dia tidak pernah memperhatikan atau peduli tentang Lazarus, yang tentunya akan menambah kutukannya. Dia tampaknya berpikir bahwa sangat normal dan alami bahwa Lazarus harus berkubang dalam kesakitan sementara dia menikmati kehidupan mewah. Dia memandang sesamanya, lapar dan kesakitan, dan tidak melakukan apa-apa. Ketika di bumi, Lazarus merasa tidak puas tanpa Tuhan dan telah mencari dia dalam kebutuhannya dan menemukan dia sebagai penyayang dan murah hati, tetapi orang kaya itu tidak merasakan kebutuhan apapun.
Anda mungkin mengatakan kepada saya bahwa kitab suci tidak mengatakan bahwa Lazarus memberikan hidupnya kepada Kristus, tetapi hanya ada satu cara untuk sampai ke tempat berkat Tuhan, dan itu adalah dengan menaruh kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus dan kematian penggantinya di tempat. Dari kita, baik orang kaya maupun Lazarus lahir ke dunia dalam situasi yang sama seperti Anda dan saya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia menggambarkan situasi setiap orang sebagai doa, dead on arrival, demikian. Ingatlah bahwa pada waktu itu Anda terpisah dari Kristus, dikucilkan dari kewarganegaraan Israel dan orang asing dari perjanjian yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Efesus pukul 2:12. Kita masing-masing lahir ke dunia tanpa Tuhan. Kita diberi waktu bertahun-tahun untuk menemukan Dia, lebih banyak, lebih sedikit. Selama hidup kita di bumi, Tuhan mengirimkan kesempatan kepada kita untuk mencari jalan menuju rumah-Nya. Ini adalah kebutuhan universal setiap orang di bumi, yaitu untuk menemukan Tuhan dan ditempatkan ke dalam hubungan yang benar dengan Dia melalui kematian Kristus sebagai pengganti kita. Jika kita menolak Dia di bumi, maka setelah kematian, Tuhan akan menghormati pilihan kita dalam hidup. Jika kita memilih untuk hidup tanpa Tuhan di bumi, Tuhan akan mengabulkan keinginan kita untuk selamanya. Jika Anda menjalani hidup Anda tanpa berpikir dua kali tentang Tuhan atau keabadian, berserulah kepadanya sekarang sementara Anda masih dapat mengalami kasih karunia-Nya. Mengapa menunggu sebentar lagi? Tidak diragukan lagi, musuh spiritual Anda, iblis, akan mencari Anda untuk menunda pesan ini sampai hari lain. Tuhan menunggumu dengan tangan terbuka, semua yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan siapapun yang datang kepadaku, aku tidak akan pernah mengusirnya. Yohanes pukul 6:37. Permohonan untuk mereka yang masih hidup. 27 Dia menjawab, kalau begitu aku mohon, Ayah, kirim Lazarus ke rumah ayahku. 28 Karena aku punya 5 saudara laki-laki. Biarkan dia memperingatkan mereka, sehingga mereka juga tidak akan datang ke tempat siksaan ini. 29 Abraham menjawab, mereka memiliki Musa dan para nabi, biarkan mereka mendengarkan mereka. 30 Tidak, Ayah Abraham, katanya, tetapi jika seseorang dari kematian pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. 31 Dia berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan bahkan jika seseorang bangkit dari kematian. Lukas pukul 16:19-31. Mengapa mantan orang kaya itu sekarang mengkhawatirkan saudara-saudaranya yang masih ada di bumi? Mengapa permintaannya tidak dikabulkan? Berbicara tentang pertobatan adalah hal yang ketinggalan zaman, tetapi dalam kisahnya, Yesus berbicara tentang perlunya pertobatan, perubahan pikiran serta perubahan arah menuju Tuhan. Orang kaya ini telah berdoa 2 kali selama di neraka. Doa pertama adalah untuk air, yang kedua untuk kelima saudara laki-lakinya di bumi. Doa keduanya ditolak, seperti pelayan yang tidak adil di perikop sebelumnya, Lukas 16:1-13. Dia tidak setia pada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah terhadap orang-orang di sekitarnya, tetapi terutama kepada saudara-saudaranya. Sekarang dia berada di neraka, dia ingat bahwa saudara-saudaranya menjalani kehidupan yang sama seperti yang dia contohkan kepada mereka, yaitu kehidupan yang bahagia tanpa Tuhan. Satu hal yang dapat menambah penderitaan seseorang di neraka adalah dikurung selamanya dengan orang-orang yang telah Anda bantu bawa ke sana. Kita masing-masing memengaruhi orang lain baik atau buruk. Marilah kita berkomitmen untuk setia kepada mereka yang mencontoh kehidupan mereka setelah kita, saudara laki-laki, saudara perempuan, putra dan putri kita, dan kerabat dekat kita. Kita harus hidup sepenuh hati untuk Kristus. Kehidupan dan keabadian orang lain bergantung padanya. Abraham memberitahu mantan orang kaya itu bahwa saudara laki-lakinya memiliki Musa dan para nabi, yaitu nama lain dari firman Tuhan. Itu saja kesaksian yang kita butuhkan. Ini adalah dosa lain dari orang kaya itu, dia tidak mendengarkan kitab suci yang berbicara tentang perlunya iman kepada domba pengganti untuk menggantikan dosanya. Jika seseorang tidak mendengarkan dan percaya firman Tuhan, dia tidak akan percaya bahkan jika dia harus kembali dari kematian. Bukankah menarik bahwa Tuhan mengiring sejumlah orang kembali dari kematian? Salah satunya kebetulan juga bernama Lazarus, yang dibangkitkan Yesus setelah 4 hari mati. 9 kerumunan besar orang Yahudi kemudian mengetahui bahwa dia ada di sana, dan mereka datang, bukan hanya demi Yesus, tetapi juga agar mereka dapat melihat Lazarus, yang dibangkitkannya dari antara orang mati. 10 Tetapi para imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. 11 Karena dia banyak orang Yahudi pergi dan percaya kepada Yesus. Yohanes 12:9-11. Kita tidak tahu kesaksiannya, tapi apapun yang dialami Lazarus di balik selubung kematian, elit agama pasti ingin menghapus kesaksiannya. Orang lain yang bangkit dari kematian adalah Yesus, dan banyak orang Farisi dan elit agama juga tidak mau mendengarkan kata-katanya. Firman Tuhan yang tertulis adalah bukti paling kritis yang dapat diperiksa seseorang untuk mempersiapkan kita untuk hidup dalam kekekalan. Diabaikan dengan bahaya besar bagi kehidupan kekal seseorang di balik kubur.
Apa pelajaran utama yang bisa dibawa pulang yang diajarkan perikop ini kepada kita? Waktu untuk mencari Tuhan adalah sekarang, dan bukan menundanya. Ada konsekuensi atas tindakan kita yang tidak selalu terasa di bumi tetapi mengikuti kita hingga kekekalan. Kita memengaruhi orang lain lebih dari yang kita sadari di bumi. Firman Tuhan adalah bukti yang paling penting untuk mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Tidak peduli posisi ekonomi kita di dunia ini, jika kita tidak memiliki Kristus, kita tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pukul 5:12. Orang-orang Farisi yang mendengarkan dan ahli hukum sangat sadar bahwa mereka berpegang pada aturan buatan manusia alih-alih menerapkan hati mereka pada kitab suci dan bertobat pada pesan pertama Yohanes Pembaptis, tetapi juga Mesias berdiri di depan mereka. Ayat 30 mengatakan kepada kita bahwa kebutuhan saudara-saudara adalah untuk bertobat, yaitu mengubah pikiran dan hidup mereka dan berbalik kepada jawaban Allah atas dosa, kematian korban domba pengganti sebagai pembayaran penuh atas dosa mereka, Tuhan Yesus. Bagi kita yang mengenal Tuhan Yesus dan masuk ke dalam perjanjian baru, Yeremia 31:31, di dalam darahnya, kita harus memahami bahwa, sejak kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus dan penggantinya kematian karena dosa naik ke surga untuk selalu bersama Tuhan. Paulus menulis, 22 Jika saya harus terus hidup di dalam tubuh, ini akan berarti pekerjaan yang berbuah bagi saya. Namun apa yang harus saya pilih? Saya tidak tahu. 23 Aku terbelah di antara keduanya, aku ingin pergi dan bersama Kristus, yang jauh lebih baik. 24 Tetapi lebih penting bagimu bahwa aku tinggal di dalam tubuh. Filipi pukul 1:22-24. Baca juga 2 Korintus 5:8. Saat kita mati, kita akan bersama Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116:15. Pada saat kematian, sukacita besar akan memenuhi hati Anda yang mengenal Tuhan, yaitu mereka yang dilahirkan kembali dari Roh Allah. Yohanes 3:3 dan disebut orang-orang kudus. Kita akan memandang wajahnya dan selamanya bersama Tuhan kita. Doa, Bapa, terima kasih karena Engkau memberitahu kami dengan jelas dalam firman-Mu apa yang perlu kami lakukan untuk mempersiapkan kekekalan. Saya meminta Anda membantu semua orang yang tidak yakin akan takdir kekal mereka untuk bertobat, mengubah pikiran dan arah hidup mereka, dan mengikuti putra Anda dengan sepenuh hati. Semoga tidak ada dari kami yang puas menjalani hidup kami tanpa-Mu. Kami menginginkan kehidupan yang penuh tujuan bersama-Mu. Amin. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya penjaga kota Jakarta yang Dia pilih. Pastor Muriani Evalin, Sarjana Pendidikan Kristen Verification. Gereja lokal adalah komunitas orang percaya yang berkomitmen satu sama lain dalam hubungan rohani sejati yang dihasilkan dari Alkitab dan hidup dengan setia satu sama lain dalam firman, doa, persekutuan, dan perjamuan kudus. Pahami tugas gereja dan tanggung jawab Anda sebagai orang Kristiani dan Nasrani dalam mendukung pertumbuhan gereja. Klik link di bawah ini. http://gereja jodoh Holy Spirit Tesron Ministry.blogspot.com/2022/11 tugas tanda